Halo, selamat datang di channel YouTube aku. Ini Trisha. Setelah sekian lama aku nggak storytelling, hari ini aku mau bahas satu kasus yang menurut aku gong banget. Jadi, terakhir itu aku 2021 ya, kalau kalian lihat di video channel aku, itu aku ada bahas misteri lagu Aserehe, itu tahun 2021, udah lama banget. Jadi, aku mau bahas lagi satu kasus hari ini yang menurut aku ini menarik banget buat dibahas. Oke, kita masuk aja ke kasusnya. Teman-teman bayangin ya, ada seorang anak remaja umur 15 tahun, harusnya di usia segitu dia lagi sibuk main, belajar, nongkrong sama temennya, atau coba hobi baru lah, main futsal atau main game. Tapi anak ini justru hidup dalam penderitaan. Tubuhnya kurus banget, penuh luka, dan setiap hari harus ngalamin penyiksaan dari orang yang seharusnya paling melindunginya, yaitu ibunya sendiri. Inilah kisah tragis Timothy Ferguson dan ibunya, Shanda van der Ark. Cerita ini bakal bikin kita miris, tapi juga jadi pengingat betapa pentingnya kasih sayang dan perlindungan buat anak-anak. Oke, kita masuk ke background dari Shanda van der Ark ini. Shanda pernah kuliah hukum di Western Michigan University Cole Law School dan lulus tahun 2020. Waktu itu dia juga sempat jadi asisten dosen di kampus yang sama. Kalau balik lagi ke masa lalunya, Shanda ini menikah dengan Eric Ferguson, ayah kandungnya Timothy, di tahun 2002. Dari pernikahan itu mereka punya 4 anak, yaitu Nolan, Paul, Millie, dan Timothy. Tapi rumah tangga mereka ternyata sering jadi sorotan petugas perlindungan anak di Oklahoma. Karena adanya isu-isu penyiksaan dan penelantaran anak di rumah itu. Bayangin aja sudah 9 kali diselidiki, namun sebagian besar laporan enggak terbukti. Tapi ada satu kasus di mana sampai anak-anak dari Eric dan Shanda ini harus ditahan di panti asuhan. Dan saat itu juga pengadilan juga membatasi Shanda untuk kontak langsung dengan Timothy, anaknya yang terakhir. Karena anaknya yang terakhir ini masih di bawah 5 tahun dan berkebutuhan khusus. Tahun 2009 bisa dibilang titik paling berat buat Shanda dan Eric. Karena semua anaknya diambil alih oleh petugas perlindungan anak. Timothy waktu itu masih berusia 3 tahun dan punya kebutuhan khusus, ya atau spesial ya guys. 3 kakaknya juga ikut ditempatkan di panti asuhan selama kurang lebih 2 tahun. Sementara orang tuanya diwajibkan ikut konseling dan pelatihan parenting. Eric nurut dan selesaiin semua programnya. Tapi Shanda malah berhenti di tengah jalan, yang dimana dia bilang dia akan melakukan semampunya. Akhirnya hak asuh penuh jatuh ke Eric. Shanda cuma dapat hak kunjungan terbatas dan harus diawasi. Pada tahun 2012, Shanda dan Eric resmi bercerai. Selain itu, pengadilan menetapkan kalau Shanda hanya bisa ketemu anak-anaknya sekitar 3 jam per bulan dengan pengawasan. Tapi bertahun-tahun kemudian, entah karena alasan apa, Eric justru mengirim Timothy untuk tinggal bersama Shanda di Michigan. Dari situlah tragedi mulai berulang. Awalnya Timothy tinggal bareng ibunya, Shanda, dan ayah tirinya Adam. Jadi setelah bercerai dari Eric tahun 2012, Shanda menikah dengan laki-laki bernama Adam dan pindah ke Michigan. Tapi di Januari 2022, Adam kena stroke dan akhirnya harus pindah ke rumah orang tuanya buat pemulihan. Sejak saat itu, Shanda jadi satu-satunya wali sekaligus tulang punggung keluarga. Dia kerja sebagai petugas di pengadilan Michigan. Beberapa bulan setelah Adam nggak ada di rumah, disitulah situasi justru semakin memburuk. Shanda bersama kakaknya Timothy, Paul, malah tega menyiksa Timothy dengan cara brutal. Mereka bahkan sempat sampai chat gitu selama 6 bulan untuk merencanakan hukuman apa yang pantas buat hal-hal sepele yang dilakukan Timothy. Paul ini juga tinggal bersama Shanda dan Timothy. Setelah Timothy dikirim sama Eric, ayah kandungnya, untuk tinggal sama Shanda, kemudian Paul juga ikut pindah ke tempatnya Shanda karena Paul ini diusir oleh ayah kandungnya Eric. Karena kan umurnya pada saat itu sudah di atas 17 tahun ya, sudah 20 tahunan. Jadi Eric ini secara tidak langsung mengusir secara halus
Paul dari rumahnya di Oklahoma. Dan kebetulan juga Paul ini kan belum punya pekerjaan ya, jadi ya dia belum punya rumah juga, jadi mau gak mau dia harus tinggal sama Shanda, yang Shanda pun dengan sukarela menerima Paul. Jadi ya Timothy, Shanda, dan Paul tinggal bersama di Michigan. Oke, kita balik lagi. Contohnya waktu Timothy ketahuan ngambil keju. Jadi ini adalah salah dua dari hukuman ya yang didapat oleh Timothy. Contohnya waktu Timothy ketahuan ngambil keju dari kulkas tanpa izin. Dia dipaksa duduk di dalam bak mandi berisi es. Pernah juga dia ketahuan makan sisa kulit burger. Sisa kulit burger loh guys. Dan setelah itu Shanda memaksanya untuk memuntahkan makanan itu. Bayangin anak ini gak dikasih makan berhari-hari. Dia anak spesial juga, dia harus sekolah juga. Namanya sekolah itu kan butuh mikir dan butuh energi ya. Pulang sekolah dia gak dikasih makan, sekalinya dia makan makanan sisa atau makan makanan di kulkas tuh langsung dihukum sama Shanda. Dan hukumannya tuh gak manusiawi. Dan pernah juga si Timothy ini mungkin karena saking laparnya dan dia kan pasti akan ngamuk gak sih? Bukan ngamuk ya, kayak menggerutu, memohon-mohon minta makan sama Shanda. Akhirnya sama Shanda dikasih makanan, dikasih roti 1 slice, dipolesin sama saus yang pedes banget. Ini aku ada gambarnya. Dipolesin sama saus yang extra hot. Bayangin perut kosong, anak itu kelaparan, sekalinya dikasih makan, dikasih roti, selai, saus extra hot. Selain itu dia nggak dikasih makanan sampai berhari-hari, berbulan-bulan. Kulkas dan lemari juga digembok. Nggak ngerti maksudnya digembok itu supaya Timothy ini tuh nggak mencuri makanan, nggak ngambil makanan dari lemari kulkas mereka. Bahkan rumah juga dipasang kamera. Pintu kamarnya Timothy dikasih sensor gerak supaya Timothy itu nggak bisa bebas bergerak. Kalaupun ketahuan makan diem-diem gitu ya, ketahuan nih ngambil makanan diem-diem dari lemari es, dari kulkas, dari lemari gitu, itu tuh Timothy dipaksa untuk muntahin makanan-makanan tersebut. Dan kalau dianggap bikin kesalahan kecil, mengganggu dan melakukan kesalahan kecil, dia dihukum untuk berendam di bathtub berisi air es selama berjam-jam. Rumah yang dari luar terlihat normal, di dalamnya tuh terlihat kotor dan penuh bau busuk, popok kotor, bungkus makanan, sampai kotoran di gagang pintu itu jadi saksi bisu dari penderitaan Timothy. Jadi Timothy ini dipakein popok supaya dia nggak perlu ke kamar mandi guys. Oke, aku mau bahas Paul, kakaknya Timothy yang tinggal bareng dengan mereka. Jadi Paul ini sebenarnya juga korban, tapi di bawah tekanan Shanda. Dia ikut serta untuk menyiksa Timothy. Bukti chat di pengadilan nunjukin kalau Paul sering disuruh memilih atau menyiapkan hukuman untuk Timothy. Di rumahnya mereka kan banyak kamera, di setiap sudut rumah itu dipasang kamera. Jadi ketika Paul dan Timothy di rumah, Shandanya sedang bekerja, Shanda itu mengontrol, meremot melalui chat atau telepon gitu untuk menyiksa Timothy. Jadi dari kamera HP-nya, dari kamera itu bisa dilihat, dari HP Shanda itu bisa diawasi. Paul ini beneran menyiksa Timothy atau enggak. Inilah bentuk nyata dari psikologis Paul yang rusak, di mana dia dipaksa memilih antara bertahan hidup atau menyiksa Timothy, saudaranya sendiri. Oke, kita masuk ke hari terakhir di mana Timothy menghembuskan nafas. 6 Juli 2022, jadi hari terakhir dalam hidup Timothy. Hari itu dia dipaksa untuk duduk berjam-jam di dalam bathtub berisi air es. Tubuhnya sudah hampir tak bernyawa. Tapi Shanda tetap menyeretnya ke ruangan darurat yang ada di basement. Ke ruangan kecil itu guys, yang seperti gudang itu. Dia diseret ke situ. Jadi si Timothy ini direndam dulu di air es, di bathtub isi air es berjam-jam. Setelah si Shanda ini ngelihat Timothy ini sudah lemah, tak berdaya, kemudian diseretlah Timothy itu untuk masuk ke dalam ruangan ini. Ruangan sempit, kotor, lebih mirip lemari, atau kalau di Indonesia kayak gudang ya. Hanya muat kasur bayi kecil di atas terpal bau pesing. Total tuh 9 jam dari dimana Timothy direndam di air es sampai masuk ke dalam ruangan itu. Di sana Timothy disuruh tidur berbaring gitu. Ya karena Timothy-nya juga udah nggak ada tenaga untuk bergerak atau untuk berdiri ya. Jadi ya dia disuruh berbaring aja di dalam ruangan itu di atas terpal biru itu.
Sebelum meninggalkan ruangan, Shanda itu bilang ke Timothy, jangan bergerak semalaman. Dan ya benar, sampai saat ini Timothy tidak akan pernah bergerak lagi. Saat ditemukan polisi, berat badannya Timothy itu 69 pound atau setara dengan 31 kilogram. Sangat jauh di bawah normal. Anak umur 15 tahun, berat badan 31 itu nggak normal. Dalam keadaan terikat serta tidak diberi makan selama berbulan-bulan. Ia meninggal di usia hampir 16 tahun setelah 15 tahun hidupnya dalam penyiksaan. Saat di pengadilan, bukti-bukti mengerikan ditemukan. Botol saus pedas, borgol, gembok kulkas, kamera, dan sensor gerak. Semua jadi bukti betapa sistematis penyiksaan itu dilakukan. Shanda dinyatakan bersalah atas pembunuhan dan penyiksaan anak tingkat pertama. Dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau 50 hingga 100 tahun, tanpa kemungkinan bebas. Paul mengaku bersalah atas penyiksaan anak dan mendapat hukuman 30 hingga 100 tahun penjara. Banyak orang melihat Paul itu sebagai korban ya, tapi hukumlah tetap hukum. Dia harus dihukum dan umurnya Paul itu sudah 20 tahun pada saat itu. Jadi bisa menerima hukuman penjara 30 hingga 100 tahun. Salah satu momen paling dramatis yaitu ketika foto tubuh Timothy ditunjukkan di pengadilan. Shanda sampai muntah, namun keluarganya sih yakin banget kalau itu cuma acting, bukan penyesalan. Ini bisa menjadi refleksi buat kita semua ya guys. Kisah ini juga menunjukkan kegagalan sistem perlindungan anak. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana bisa seorang ibu yang punya hak kunjungan terbatas akhirnya kembali merawat Timothy. Kenapa ada begitu banyak tanda bahaya yang terlewatkan? Karena kan ketika Eric dan Shanda ini bercerai, hak asuh semua jatuh ke Eric. Kok bisa-bisanya Eric ini memberikan Timothy tinggal bersama Shanda? Di mana itu tidak boleh terjadi. Harusnya juga petugas perlindungan anak di Michigan itu secara berkala ngecek ke rumah keluarga Ferguson ini nggak sih? Karena harusnya ini bisa menjadi concern untuk para petugas. Karena Timothy ini anak berkebutuhan khusus dan sempat terjadi juga penyiksaan di rumah itu. Millie, kakaknya Timothy, bahkan meminta pejabat Oklahoma menyelidiki ulang kasus ini. Karena menurutnya mustahil secara hukum Shanda bisa kembali punya akses penuh untuk merawat adiknya. Timothy akhirnya dikremasi dan dimakamkan di Carolina Utara, di samping neneknya. Millie rutin datang ke makam itu setiap Timothy ulang tahun, memastikan adiknya tidak pernah merasa kesepian atau dilupakan. Jadi itulah kisah tragis Timothy Ferguson, sebuah tragedi keluarga tapi juga tragedi sistem yang gagal melindungi anak. Semoga dengan tahu cerita ini kita makin sadar pentingnya kasih sayang, pengawasan, dan keberanian untuk bertindak ketika melihat tanda-tanda kekerasan. Kalau menurut kamu gimana? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar makin banyak orang yang tahu dan belajar dari kisah ini. Sekian, terima kasih.